Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan insan Pelindo yang saya banggakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu, PT Pelabuhan Indonesia Persero telah melalui suatu proses bersejarah, yaitu integrasi atau merger dari 4 perusahaan sebelumnya. Dengan adanya integrasi ini, Pelindo masuk dalam posisi ke-8 operator terminal peti kemas terbesar di dunia dan menjadi lebih kuat dari sisi aset dan keuangan. Kesempatan ini harus kita maksimalkan dengan melakukan peningkatan kinerja dan selalu melakukan improvement agar kita bisa berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah. Tentunya pencapaian kinerja tersebut tidak dapat kita lepaskan dari penerapan nilai-nilai utama core values perusahaan, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas dan keputusan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan etika. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan yang kondusif. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, serta patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri untuk terus menjadi yang lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka bekerja sama menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Penerapan nilai-nilai akhlak Pada semua insan Pelindo Akan mendorong pencapaian visi Dan misi perusahaan. Menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi, Bersemangat, berbudaya inovasi, dan berkelas dunia. Saya Arif Suhartono, Saya Hamra. Saya Mega Satria. saya, Ihsanuddin Usman. saya Prasetyo, saya Boy Robianto, saya, Putut Sri Mulyanto. berkomitmen menerapkan nilai-nilai akhlak di lingkungan Pelabuhan Indonesia.
Akhlak, selamat siang. Boleh dong dikasih angka 1 di kolom komentar buat semuanya yang udah join. Dan Sobat Akhlak buat yang tahu teman-teman yang belum join silahkan diajak karena selama 1,5 jam ke depan kita akan mengikuti kegiatan berlabuh dan mendapatkan learning hours di Portaverse. Untuk itu yang belum join silahkan join terlebih dahulu, yang sudah join absen dengan tekan angka 1 di kolom chat. Baik, nah udah banyak yang bergabung, saya ada sebuah pantun untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini. Daun semanggi, daun suruh. Selamat datang kembali di Berlabuh. Kue bolu rasa pandan, beli di pasar sama Bang Ihsan. Daripada melamun saat Ramadan, mending kita nambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Akhlak Pelindo dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat berpuasa untuk rekan-rekan yang menjalankan. Senang sekali saya Yasmin kembali menyapa Sobat Akhlak semuanya dalam acara Berlabuh, Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia, persembahan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero. Jadi Berlabuh ini Sobat Akhlak semuanya merupakan sebuah live podcast program internalisasi budaya perusahaan yang membahas beragam tema. Tentunya disinergiskan dengan core value akhlak. Nah, di sini Sobat Akhlak semuanya, siapa sih yang gak pengen punya bisnis lancar, hubungan baik, karir mulus dan juga bersinar? Ini ada pepatah yang mengatakan bahwa fondasi kesuksesan jangka panjang itu ketika seseorang membangun dan memprioritaskan etika profesional. Sekarang pertanyaannya, apakah iya? Nah, kita akan bahas dan sharing bareng dalam Berlabuh spesial kali ini episode Skill Unlock Good Ethics for Professional. Tentunya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Pasti sudah pada tahu, beliau ini merupakan senior facilitator sekaligus CEO John Robert Power Indonesia. Sebelum kita sapa narasumber pada hari ini, mari kita saksikan video berikut. Welcome to John Robert Powers Indonesia. If you're looking for a place where you can develop your personalities, as well as your communication skills, and having fun at the same time, look no further, because we can provide you in John Robert Powers. Come and join us. Hey guys, come along with me. We're gonna have some fun with the JRP. The best place on the earth until we get set to go. I believe you'll be delighted and add some more. You don't have to be afraid, cause it's bound to make it red. We prepare the best protocol for your safety in the house. Keep your mask on the face to protect yourself. Check your temperature, don't forget to wash your hands. You got to move forward, move, yeah. It's the time you can upgrade yourself. Don't worry, let us know, we can develop you up. Don't worry, while you learn, it's gonna be fun. You got to move forward, move, yeah. Knowing your hidden talent, you can show that you're the best. Catch a move beyond the stars, and then we'll show its miracle and admire for the rest. Develop your personalities, and it's in John Robert Powers. Get ready for the professional world, and it's in John Robert Powers. Let's move to the class, taking notes before it's lost in fast. Boosting your confidence, of course, is a must. Let us show you how to optimize yourself. Alright, yeah, tell me what you need. I just wanna show the other best facilities. Here it is, here it is. Oh my god, it's so amazing, let's go! Time to maintain yourself. In this space, we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move, yeah. Everywhere I go, hanging up my dream on the sky, make me hope reach that by flying high. Develop your personalities, and it's in John Robert Powers. Get ready for the professional world, and it's in John Robert Powers. Yeah.
selama kelas sih seru banget. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Ini benar-benar pengalaman yang baru buat saya. Oh, pasti seru banget kan dengan teman-teman di sini gitu kan. Semuanya bisa mengekspresikan diri mereka gitu kan. PD saya jauh jadi lebih meningkat. Lebih percaya diri gitu kan. Ilmu-ilmunya tuh banyak banget yang bisa diterapin di kantor. Dan bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari. Kesannya tuh seru banget sih dan luas banget. Mantap banget untuk John Reduktor. Pokoknya keren. Bapak Andrew Ardianto, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Yasmin. Wah, luar biasa sekali Pak. Bagaimana perjalanan menuju Museum Maritim siang hari ini? Cukup oke dengan ya kepadatan Jakarta yang pada umumnya ya. Agak sedikit lebih padat sih karena hari ini hujan gitu, tapi it was okay. Alhamdulillah, baik Pak. Nah Pak, ini karena pada hari ini kita akan mengulik tentang etika profesional. Nah ini kita pengen tahu lebih ke sisi personalnya terlebih dahulu ya Pak. Kalau Pak Andrew sendiri sebenarnya kenapa memilih untuk terjun di bidang ini? Apakah ada sebuah momen khusus ketika oke, saya akan terjun di dunia ini untuk mengembangkan bagaimana terkait personalities dan lain sebagainya? Oke, jadi sejarahnya sebenarnya dari zaman saya SMA ya. Jadi saya tuh waktu SMA itu orang yang mungkin termasuk paling males nyatet, gitu Mbak. Gitu ya. Jadi cuman ada satu mata pelajaran waktu SMA yang saya tuh rajin banget nyatet, yaitu sosiologi dan antropologi. Nah, kenapa? Karena saya tertarik dengan yang namanya human behavior gitu ya. Dan waktu saya kuliah, memang saya ambil jurusannya manajemen, tetapi konsentrasi saya justru saya tertarik pada mata kuliah yang berkaitan dengan human resource management, organizational behavior dan sejenisnya gitu kan. Dan justru saya malah banyak ngobrol dengan teman-teman psikologi gitu kan. Jadi kalau orang tanya is that your passion, zaman saya dulu kami nggak pernah kenal namanya passion sebenarnya gitu kan. Tapi memang ada satu interest tertentu di dalam dunia pengembangan pribadi, dan itu yang membuat saya mengambil keputusan akhirnya bahwa yes, this is the career path yang saya mau jalanin. Di situ sih akhirnya. Baik, luar biasa sekali. Nah, karena kita juga ingin kenal lebih dekat nih dengan Bapak, kata orang tak kenal maka kenalan dulu Pak. Iya, Nah, boleh. sekarang kita akan masuk ke sesi titik temu tentang kamu. Nah, ini dia sudah ditampilkan CV dari Bapak Andrew Ardianto, luar biasa, memang kompeten di bidangnya. Kita bisa lihat berkarir mulai, memang tadi sudah dijelaskan ya Pak, interestnya di bidang human behavior. Betul. Oke, ini teman-teman Sobat Akhlak semuanya dapat melihatnya di layar masing-masing. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita siang hari ini. Thank you. Nah, supaya Sobat Akhlak juga aktif nih Pak, dan sekalian kita tes ketepatan dan juga fokusnya di bulan Ramadan ini, karena mungkin banyak juga yang berpuasa. Saya punya sebuah pertanyaan yang harus Sobat Akhlak jawab di kolom chat. Siapa tercepat dan tepat akan mendapatkan hadiah dari kami. Siap-siap Sobat Akhlak semuanya. Pertanyaannya adalah, terdapat berapa huruf dalam kata profesional yang sesuai KBBI? Ayo, sudah ada yang chat? Ini belum ada yang komentar. Iya, selamat. Boleh di-scroll ke atas lagi. Jawaban yang benar adalah 11. Selamat kepada Khairi Safrina dari SPMT. Nanti bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiahnya. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi Pak untuk pemenang. Wah, luar biasa, jauh-jauh dari SPMT sepertinya di Medan. Masih fokus untuk mengikuti kegiatan kita siang hari ini. Dan saya juga ingatkan untuk Sobat Akhlak semuanya untuk dapat mengisi link daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Segera isi sekarang. Sobat Akhlak, kalau kita tadi sudah seru-seruan dengan Sobat Akhlak tergercep Pak, kita akan masuk ke dalam tema yang akan kita bahas di hari ini. Mengingatkan kembali untuk rekan-rekan Sobat Akhlak semuanya yang ingin bertanya langsung dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita akan pilih beberapa penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik tentunya. Nah Pak, ini saya di sini
punya 6 kartu akhlak, Iya. di mana masing-masing di dalam kartu akhlak ini ada sebuah pertanyaan yang akan kita jadikan bahasan diskusi Boleh, siang hari ini. boleh. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak ingin memilih huruf apa nih Pak? Saya mulai dari K dulu deh. Mulai dari karena kompeten ya Pak Yes, yang kita bahas. betul. Baik, ini saya bacakan Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan dasar sih Pak, karena Iya, iya. memang sepertinya kalau kita membahas etika, sesuatu hal yang alamiah, natural iya. dari diri masing-masing gitu ya Pak, Yes. dan tidak terlihat. Betul. Nah itu sebenarnya Pak boleh dibantu jelaskan dulu pengertian dari etika ini bagaimana Pak, apa saja pengertiannya dan apa aja yang perlu dimiliki oleh seorang profesional, karena kan kita tahu bahwa etika profesional ini merupakan sebuah hal yang penting dan seberapa pentingnya. Silakan Pak. Oke, jadi kalau dari secara pengertian sendiri Mbak Yasmin, etika itu adalah sebuah set of rules gitu ya, set of rules yang dibuat dalam konteks baik itu tertulis maupun tidak tertulis, tapi dibuat untuk dan disepakati bersama-sama sebagai sebuah code of conduct gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, apa yang sebaiknya jangan dilakukan, apa yang perlu dihindari gitu kan. Nah, perilaku-perilaku seperti ini tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat kita makin engage dengan orang gitu ya. Jadi kita makin punya relasi, kita membangun hubungan dengan antar pribadi itu makin nyaman istilahnya gitu kan. Karena cuman sayangnya memang hari-hari ini ada orang-orang yang berpendapat bahwa etika tuh ribet banget. Gitu. Tetapi sebenarnya bukan ribet, tapi tadi Mbak Yasmin sudah sempat katakan bahwa harusnya ini adalah sesuatu yang muncul secara natural gitu kan. Nah, hanya etika ini biasanya itu berkembangnya memang dari pola tumbuh kembang seseorang gitu kan. Jadi kemudian bagaimana pola didik mereka, edukasi mereka, lalu nilai-nilai mereka pegang baik secara nilai-nilai dalam keseharian, spiritual, bahkan di dalam profesional. Nah, mengapa seseorang profesional itu perlu memiliki etika juga? Karena namanya profesional itu kan salah satu yang memang kita harus ambil. Dan ini saya suka dengan kata profesional ini adalah di dalam kata profesional ada huruf-huruf yang juga menyusun kata personal. Nah, itu. Jadi bahwa di dalam profesionalisme seseorang ada hubungan antar pribadi yang tidak boleh kita abaikan. Gitu. Jadi kalau segala sesuatunya cuma sekedar berdasarkan jalanin aturan perusahaan dan sebagainya tanpa harus ada moral conduct, code of conduct gitu ya. Pada akhirnya ya mendingan bikin robot aja sekalian kan gitu. Jadi jalaninnya semua pokoknya udah sesuai dengan aturan gitu. Tapi kan karena kita manusia ada hubungan antar pribadi yang juga harus kita hargai, kadang kita perlu utamakan juga gitu ya sebagai hubungan antar pribadi. Tadi sempat ngomong tentang kunci kesuksesan gitu ya, bahwa etika merupakan di dalam etika ada konteks networking juga justru sebenarnya. Nah itu sih Mbak Yasmin. Nah ini tadi udah disebutkan juga Pak, terus kita kaitkan dengan tema kita pengen unlocking skill. Nah ini berarti kan sebuah keahlian yang bisa diasah. Betul. Nah itu tadi sudah Bapak jelaskan bahwa etika profesional ini akan menjaga hubungan baik antar personal. Caranya bagaimana Pak? Saya akan mulai dengan, rather than saya berbicara tentang secara teknisnya, saya akan mulai dengan sebuah filosofi penting dulu gitu ya, bahwa etika dalam bentuk apapun itu dibuat berdasarkan satu kata respect. Ya. Karena tujuannya adalah kita menghargai, kita menghormati orang lain. Nah, respect ini definisi pribadi saya adalah res dan pack itu dua suku kata yang kita pisahkan dan itu adalah singkatan responding perfectly. Bagaimana cara menyikapi? Betul. Betul. Karena saya belajar begini loh. Justru sebenarnya mayoritas konflik itu akan terjadi saat seseorang atau salah satu pihak atau kedua pihak salah meresponi. Kan gitu. Jadi ini bercandaannya biasanya kalau saya di kelas atau di JRP lagi ada training, saya juga ngomongnya begini. Ada orang yang lah dia nyolot duluan, gitu kan, dia cari gara-gara duluan. Saya balikin loh, kalau kamu nggak ikutan nyolot, nggak ikutan ribut, nggak bakal konflik kan.
Yang bikin konflik itu saya ilustrasikan adalah seakan-akan ada orang yang sedang menyalakan obor dan kemudian kita siram bensin. Lalu kebakar, yang disalahin, yang nyalain obor. Tuh. Yang salah adalah yang nyiram bensin. Iya, yang perkara yang nyalain obor itu salah, itu urusan dia. Tapi yang justru mengakibatkan kebakarnya itu bukan obornya, bensinnya. Nah, jadi sebenarnya kita harus mulai dari mentalitas ini dulu, gitu kan. Dan meresponi orang itu berbeda dengan bereaksi, gitu loh. Kenapa? Karena gini, bereaksi itu kalau dalam ilmu, istilah saya ilmu otak gitu ya, reaksi itu terjadi karena ada sebuah aksi. Itu ilustrasinya ada di bagian otak kita, ada satu bagian yang kecil yang sering istilahnya disebut otak reptil. Dan ini yang memang terjadi, dimiliki otak yang sepantaran dengan otak kadal, Mbak. Itu kadal tuh kalau ditoel, dia langsung either lari, ada yang mutusin ekor, ada yang berubah warna gitu kan. Nah, kayak gitu, itu reaksi. Tetapi respon adalah tindakan atau perilaku yang diimbangi oleh nalar sebenarnya. Jadi kita lakukan respon itu harusnya dengan cara yang sadar. Betul. Penuh kesadaran. Penuh kesadaran. Jadi caranya dengan bagaimana sadar dalam merespon sesuatu, begitu ya? Betul. Iya. Kemudian kita akan kembali ke boleh. pertanyaan dari kartu akhlak ini. Ya. Izin Pak mau memilih huruf apa? Saya milih karena ini kaitannya dengan hubungan ya. Ya, Saya pilih harmonis deh. Harmonis, baik. Nah, ini memang langsung kita case ya Pak, setelah Ya, kita boleh, mengetahui boleh. caranya bagaimana kita tadi menahan diri untuk berhenti sejenak, mungkin berpikir sejenak dan merespon terhadap suatu hal yang di sekitar kita. Nah, ini Pak, ini ada sebuah case ya Pak. Ini kan kalau kita terutama di perusahaan kami ini Pelindo ini kan menyediakan layanan jasa, pastinya juga berhubungan dengan banyak mitra eksternal. Nah, itu bagaimana nih Pak cara kita menyikapi jika ada suatu hal yang mungkin menurut pandangan kita kurang sesuai. Semisal nih Pak, kita diundang dalam sebuah perjamuan dan kemudian menyajikan makanan maupun minuman, biasanya kan kita ada table menu-nya begitu. Nah, itu sebenarnya menurut kita itu tidak diperkenankan dan kita tidak melakukan hal tersebut. Itu cara menyikapinya seperti apa Pak? Nah, sebenarnya kan begini. Kalau di jamuan makan yang terutama nih ya, jamuan makan yang sifatnya internasional, biasanya para undangannya akan diberikan sebuah note yang namanya RSVP. Itu ya, jadi biasanya di undangannya ada RSVP, itu bahasa Perancis, dan ini yang banyak orang salah kaprah bahwa kata RSVP itu seringkali kalau datang baru kalau nggak datang baru saya confirm. No, itu yang salah gitu kan. Tetapi RSVP itu adalah berbicara tentang konfirmasi seberapa benar, apakah kalau kita datang atau tidak, tetap kita harus konfirmasi. Nah, biasanya pada waktu kita melakukan konfirmasi RSVP, apalagi ini jamuan internasional gitu ya, mereka akan menanyakan kita mau makan apa, gitu ya. Jadi kenapa kalau udah namanya internasional, kita berbicara tentang bahwa setiap orang itu mungkin punya pantangannya sendiri-sendiri gitu kan, terlepas dari entah itu faktor religi, faktor kesehatan dan sebagainya gitu ya. Mereka akan ditanya gitu kan, mau dagingnya ayam, sapi atau ikan mungkin. Kenapa? Karena misalnya di India gitu kan, India tidak makan sapi gitu ya. Atau bahkan kalau mungkin ada pork gitu ya, babi gitu kan. Nah, kita di Indonesia yang mayoritas muslim, mereka jelas tidak makan babi gitu kan. Nah, mereka akan tanya gitu kan makanannya. Atau saat lagi kepiting, misalnya ada kepiting, kamu makan kepiting nggak? Nah, mereka akan tanyakan itu. Nah, jadi istilahnya justru yang harus kita sadari adalah kita menghargai si pengundang kan. Kalau kita diundang oleh seseorang, berarti si pengundang itu juga menghargai kita sebagai, apalagi ini konteksnya bisnis nih ya, mitra bisnis mereka. Saya pribadi, saya akan punya prinsip terlepas dari apapun yang menjadi paham saya akan berusaha untuk attend. Karena ini mitra bisnis. Saya sudah dihargai, giliran saya menghargai kembali. Gitu ya. Nah, kalau memang lagi-lagi atau mungkin misalnya ada jamuan makan internasional yang biasanya menyuguhkan minuman beralkohol, ya wine dan sejenisnya. Prinsip saya adalah
tidak harus kita menolak mentah-mentah karena itu mungkin bisa untuk beberapa kultur menyinggung. Betul. Itu dianggap rude, ya, dianggap kasar. Tetapi bukan berarti kita juga harus ikutan minum. Nah, bagaimana nih Pak caranya? Yang perlu kita tahu nih. Betul. Biasanya yang kami ajarkan kalau di table manners di John Road Powers ya, itu adalah nggak apa-apa kita lakukan toast, oke, toasting gitu ya. Tapi kemudian kita arahkan aja sedikit gelasnya ke mulut, mungkin agak ditempel sedikit, nggak perlu harus diminum. Gitu loh. Kenapa? Karena tugas kita sebenarnya atau tanggung jawab kita, kita apalagi ini konteksnya harmonis gitu ya. Nah, untuk menjaga kan harmonis itu nggak ada yang namanya pelangi itu cuma satu warna. Pelangi itu ada 7 warna dan justru karena 7 warna itu muncul bersamaan, itu yang membuat pelangi itu jadi indah, gitu ya. Nah, kita tidak perlu harus serta-merta berseberangan dengan mereka. Tetapi kita mencari cara bagaimana kita bisa menjembatani sebuah hubungan. Kuncinya di situ. Responsif itu berbicara tentang kita menjembatani hubungan. Berarti etika profesionalnya kita harus secara profesional tetap menghadiri Betul. Kalau jamuan memang tersebut. kita betul, kecuali kita berhalangan ya Mbak ya, gitu. Iya. Ya, jadi intinya gini, kalaupun memang tidak hadir, konfirmasikan juga gitu loh, gitu. Karena mereka, misalnya gini, mereka juga kita harus pahami ya, apalagi terutama kalau ini konteksnya orang-orang yang Western countries ya, negara-negara Barat, itu mereka ini kalau mereka mengadakan jamuan itu beda dengan kita Mbak, gitu kan. Kita ngadain jamuan tuh jumlah orang bisa 500.000 tuh buat kita tuh wajar, normal di Indonesia. Buat mereka begitu dibilang 500 kaget mereka. Hah, segitu banyak? Kenapa? Karena mereka rata-rata mereka mengadakan jamuan tuh 100-200 orang itu buat mereka udah banyak. Gitu kan. Jadi dan mereka prinsipnya adalah kenapa mereka meminta orang RSVP, mereka nggak mau sampai pemesanan mereka tuh jadi berlebih-lebihan atau malah justru kekurangan yang mereka khawatirkan itu kekurangan. Kita nggak confirm, tiba-tiba muncul hadir gitu kan. Nah, ya kalau di Indonesia orang udah pada maklum gitu kan. Tapi kan kalau di internasional kita tidak bisa mengharapkan semua orang maklum dengan gayanya orang Indonesia. Gitu. Iya Pak, terjawab sudah. Pertanyaannya memang harus hadir, tapi dengan cara-cara untuk bukan menolak, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan baik, dengan bijak begitu ya Pak. Baik, pertanyaan masih ada Pak? Boleh. Saya tertarik dengan kata loyal dulu deh. Kata loyal. Yang ujung, baik. ujung kanan. Iya. Nah Pak, ini tadi pertanyaannya adalah sepertinya sudah ditanyakan, tapi kita akan bahas lebih mendalam ya. Bagaimana cara membangun etika bisnis yang baik sehingga menciptakan hubungan kerjasama jangka panjang. Tadi kesuksesan jangka panjang ketika kita berprinsip pada etika profesional. Tapi kita tahu bahwa memang etika, kita tahu ada etika, tapi sebenarnya ketika penerapannya di lapangan pun belum terlalu dijunjung tinggi, apalagi oleh orang-orang yang belum begitu aware terhadap penerapan etika ini sendiri. Bagaimana? Saya pribadi kalau ini berkaitannya dengan hubungan dan terutama dalam hal ini mitra bisnis ya. Saya pegang satu kata yang namanya integritas sih Mbak. Integritas itu adalah berarti bahwa kita itu bisa dipercaya, kita ngomong itu bisa dipercaya. Gitu. Itu integritas, gitu kan? Karena ada orang-orang yang baru dalam tanda kutip baru jaga integritas kalau udah tanda tangan perjanjian, itu pun juga belum tentu, gitu ya. Tetapi saya pribadi sebagai human being, sebagai seorang manusia, saya selalu percaya bahwa yang namanya integritas itu berlaku untuk semua kalangan, gitu ya. Baik secara tertulis maupun tidak perlu ditulis, maka integritas saya itu harus clear. Nah, kenapa? Karena hubungan, ini contohnya aja gitu ya, orang nikah itu ada perjanjian nikahnya, tapi tetap masih bisa dilanggar, gitu kan. Tetapi ada orang-orang yang bahkan kalau dulu nih, zaman dulu kan mungkin nggak ada perjanjian nikah, tapi pernikahannya awet-awet. Menarik ya gitu ya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa hidup mereka bisa dipertanggungjawabkan. Ada integritas di dalamnya. Nah, menjaga etika itu adalah bagian dari integritas kita. Apalagi itu di kartunya loyal kan. Loyalitas adalah kita loyal. Begini, loyalitas saya adalah loyalitas terhadap sebuah integritas. Dan integritasnya mesti benar gitu kan, bukan integritas yang pokoknya asal semau gue, semau maunya saya gitu kan, nggak bisa gitu kan. Integritas itu bicara tentang
Apa yang kita omong itu yang kita jalani, itu yang kita hidupi. Jadi kalau bahasa prokemnya itu jangan sampai kita jadi orang yang omdo gitulah. Ya kan? Dan itu yang akan membuat hubungan seseorang akan jangka panjang. Ya, gampangnya begini deh. Kalau saya udah percaya dengan Mbak Yasmin, lalu suatu hari Mbak Yasmin kemudian saya dari Pelindo menawarkan saya jasa Pelindo gini. Kira-kira saya bakal pikir panjang nggak sih? Kalau sudah percaya pasti langsung silahkan. Betul. Karena akan ada orang-orang yang ini contoh lagi ya, kalau di dalam dunia bisnis gitu ya, ada orang-orang yang disebut mereka melakukan perang harga. Tapi kenapa mereka melakukan perang harga? Karena mereka nggak relationship based. Orang kalau relationship based nggak usah perang harga. Saya bilang saya termasuk orang yang tidak akan keberatan membayar harga agak sedikit lebih. Tapi memang ini orang bisa dipercaya, gitu loh. Dan ini hubungannya jangka panjang gitu kan. Nah ini yang sayangnya memang sering dilupakan dalam konteks etikanya. Karena etika itu bukan cuma sekedar, betul secara pengertiannya set of rules gitu ya kata saya bilang gitu. Tetapi pada akhirnya set of rules ini dibuat berdasarkan respect, berdasarkan integritas, berdasarkan interpersonal relationship. Baik, nah itu cara melatihnya bagaimana Pak? Cara melatih supaya kita ingin punya etika profesional yang baik ke depannya ketika bekerja khususnya. Latihan paling gampangnya salah satunya adalah begini. Waktu kita melakukan waktu kita melakukan sesuatu, coba tanyakan kepada diri sendiri, saya mau nggak diperlakukan seperti itu? Itu udah latihan paling gampang ya. Saya mau nggak diperlakukan seperti itu tuh. Kenapa? Karena ada banyak orang pingin diperlakukan seperti sesuatu tertentu gitu ya, tetapi mereka nggak inline dengan perilakunya. Contoh nih, saya pingin sebagai atasan misalnya gitu kan, saya direktur, saya pingin tim saya kalau saya datang senyum sama saya, nyapa saya. Pertanyaannya saya nyapa nggak sama mereka? Gitu loh. Kalau saya aja nggak pernah mau nyapa, saya maksa mereka akan nurut karena mereka bawahan saya. Itu urusannya masa depan mereka kan. Kalau udah urusannya masa depan kan, kalau bawahan mereka pasti nurut. Tetapi pertanyaannya nurutnya tulus nggak? Gitu loh. Tapi pada saat saya yang lebih awal karena apalagi kita bicara tentang kepemimpinan ya misalnya. Saya sebagai pemimpin, saya memulai dulu. Dan itu yang harusnya kultur itu kan turun dari atas ke bawah. Gitu loh. Saya nyapa mereka, good morning gitu kan, hai gitu kan. Saya semangat gitu kan. Karena ada orang-orang yang nyampe di kantor disapa sama, mungkin habis kejebak macet tuh ya Jakarta nih ya. Nyampe kantor, kejebak macet, disapa sama resepsionisnya, selamat pagi Pak. Apa selamat, kamu gak tahu apa yang saya alamin? Lah, si resepsionis gak tahu apa-apa, tiba-tiba dibentak-bentak kayak begitu. Cuman gara-gara si bosnya moodnya jelek. Buat saya, ini yang harusnya kita, nah itu tadi awareness-nya itu loh. Kita itu mau responsif atau jadi reaktif. Karena harusnya mood nggak mempengaruhi kita. Nah, itu dia tadi. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin udah muncul dari teman-teman. Nah ini Pak masih ada kartu lagi. Boleh. Silahkan dipilih. Saya pilih kolaboratif dulu. Oke, baik kolaboratif. Nah ini Pak. Ini dia, apa implementasi powers dalam etika profesional sehari-hari? Ini kita langsung menuju ke sana. Iya. Jadi powers itu sebenarnya adalah value kami di Jorobot Powers ya. Jadi ada 6 values yang kami pegang di Jorobot Powers. Mirip dengan akhlak sebenarnya gitu kan. Cuman kami pakai powers karena nama Mr. Powers, nama pendiri kami Jorobot Powers. Nah P atau P itu adalah positive attitude. Jorobot Powers tidak sepakat dengan apa-apa harus positive thinking. Nah, kenapa? Karena yang benar itu harusnya bukan thinkingnya tapi mindsetnya. Nah mindset itu kan berarti cara mengelola pikiran kita sehingga tindakan kita jadi berguna. Nah bahkan Jorobot Powers juga punya prinsip bahwa it's okay untuk kita punya negative thinking. It's okay ya Pak? Iya. Ya karena dengan adanya pikiran-pikiran negatif itu akan menghindarkan diri kita terhadap risiko-risiko ke depan. Betul, itu namanya manajemen risiko. Iya, di perusahaan juga ada manajemen risiko. Kalau kita nggak ada yang negative thinking, di gedung-gedung tinggi, itu Jakarta ini gedung-gedung tinggi gitu kan, nggak ada yang namanya emergency exit Mbak. Apakah emergency exit selalu akan dipakai? Nggak selalu, belum tentu setahun dipakai sekali. Tetapi
itu ada untuk mewaspadai, gitu kan, untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ada untuk memfasilitasi negatif thinkingnya orang. Ya, karena ada orang-orang yang ini zaman sekarang lagi ngetrennya nih overthinking. Itu kan overthinking. Overthinking itu nggak salah kalau kita terusin sampai full circle. Problemnya adalah mandek di problem, nggak mikir sampai solusi. Nah, positive attitude itu bicara tentang tindakan kita adalah tindakan entah kita mau berpikir positif, berpikir negatif, tapi attitude-nya harus tetap positif. Itu karena itu P. O, other people. Nah, disinilah respect itu banyak berbicara. Karena kita dari kecil udah belajar nih, manusia adalah makhluk sosial. Sayangnya, makin ke sini, apalagi dengan ada yang namanya, media sosial. Menurut saya media sosial hari-hari ini mungkin harus ganti nama jadi media antisosial sih. Karena orang jadi makin individualis yang harusnya itu membantu orang untuk lebih networking. Tapi tidak dimanfaatkan orang untuk networking. Dimanfaatkan untuk jadi tameng untuk dia tidak berkomunikasi dengan orang. Padahal networking kan tadi saya bilang gitu kan, salah satu kunci kesuksesan seseorang adalah networking. Gitu kan. Lalu W, words. Nah, words ini berbicara tentang komunikasi. Komunikasi, esensi dari komunikasi adalah bagaimana kita menjadi good listener. Karena banyak orang yang kepingin belajar komunikasi, kepingin lebih pintar komunikasi, sebetulnya mereka harapkan adalah pingin pintar bicara, padahal yang harusnya pintar dengar. Karena orang yang kalau pintar mendengar, dia terampil dalam mendengarkan, bicaranya pasti sopan. Lihat aja semua orang yang bicaranya nggak sopan, itu pasti bukan good listener. Ya. Kemudian yang kelima, keempat dulu, expand. Ya, expand itu berarti kita mengembangkan wawasan. Jadi saya suka tadi dengan video tadi waktu akhlak itu ya, bahwa terus mengembangkan pengetahuan. Betul, itu setuju. Nah ada orang bilang, gimana caranya? Apakah harus baca buku? Zaman sekarang nggak harus baca buku terus. Ada banyak nonton podcast ini, itu mengembangkan wawasan, gitu kan. Jadi jangan cuma nonton podcast yang lucu-lucu aja, bukan salah ya, gitu ya, tapi boleh gitu ya. Kemudian yang kelima adalah realize your goal. Istilahnya gini, goal yang bagus adalah goal yang direalisasikan, bukan goal yang cuma di planning aja. Ada goal yang orang-orang awal tahun atau akhir tahun bikin resolusi tahun baru, jalan nggak? Gitu ya. Dan S, spiritual. Spiritual nggak bicara agama, nggak bicara kepercayaan. Spiritual itu berbicara tentang bagaimana kita itu harus belajar untuk misalnya bersyukur dalam apapun yang terjadi. Atau kita juga bisa belajar untuk mencintai pekerjaan kita. Ini contoh, kita sering mendengar pekerjaanku adalah ibadahku. Pertanyaannya, benar nggak kita menjadikan pekerjaan itu ibadah? Benar nggak kita memperlakukan pekerjaan itu sebagaimana ibadah? Kalau namanya ibadah, berarti tanggung jawab kita kan sama yang di atas. Betul ya? Kalau kita memperlakukan pekerjaan kita seperti ibadah, sebagaimana ibadah sesungguhnya, maka kita akan bebas dari yang namanya korupsi, nepotisme, dan sejenisnya. Kenapa? Karena kita benar-benar memperlakukan itu sebagai ibadah. Tanggung jawab kita sama yang di atas. Nah itu. Itu tadi powers dalam etika profesional. Iya. Balik tadi ke awal bahwasanya emang negative thinking it's okay untuk mewaspadai sesuatu. Betul. Tetapi juga harus dibarengi dengan positive attitude yang penting. Betul. Jadi justru result dari negative thinking itu tuh apa? Gitu. Jadi jangan cuma sekedar kalau udah negative thinking, abis gitu bikin nggak tidur, cuman mikirin nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana. Pertanyaannya adalah, padahal sebenarnya tinggal satu langkah lagi, gimana itu. Nah, itu kan dalam cara kita berpikir, dalam kita bekerja, dalam kita profesional. Etika profesional itu kan berbicara itu. Produktivitas itu justru berbicara tentang positive attitude, bukan positive thinking. Karena banyak orang positive thinking malah attitude negatif loh Mbak. Berarti pikiran kita dimanifestasikan dengan positive attitude. Yang dilihat dari etika itu dari attitude-nya itu tadi ya Pak. Betul. Iya. Kan kita jadi gini, Mbak Yas, saya nanya ke Mbak Yasmin deh. Kalau ketemu orang yang menyenangkan, seneng gak sih? Seneng banget Pak. Seneng banget kan? Orang yang positif, menyenangkan. Nah, yang energinya tuh nyenengin kalau kita ketemu sama orang yang kayak begini tuh kan kayaknya pengen nempel aja sama orang kayak begini. Kan gitu. Saya juga begitu kalau saya ketemu sama orang-orang yang, saya punya beberapa mentor gitu. Mentor saya yang energinya tuh menyenangkan, positif. Saya pengen pokoknya kalau bisa selama mungkin deh sama dia, ngobrol sama dia. Itu sih. Itu dia tadi pertanyaannya.
powers itu bagaimana diterapkan dalam etika profesional. Baik Pak, nah selanjutnya nih Pak, kalau kita dalam suatu perusahaan nih Pak, pastikan ada juga yang namanya kegiatan internal maupun eksternal, dan juga banyak sekali rapat-rapat yang akan dihadiri. Nah itu bagaimana Pak menerapkan attitude yang baik? Mungkin juga kita bisa berlatih, mungkin ada gestur-gestur yang menampilkan positif attitude seperti apa itu mungkin kita bisa latih Pak, dari Kalau versi secara, John Robert Power. secara gesture ya, misalnya nih, kita lagi, salah satunya misalnya kita lagi presentasi, kalau bisa presentasi, ini saya juga ngajarin presentasi juga, tangan jangan taruh di belakang, itu salah satu contoh. Kenapa? Karena waktu kita menaruh tangan di belakang, kita jadi berkesan menggurui orang. Tapi kadang-kadang ada orang yang melakukan itu tanpa mereka sadari karena grogi kan, gitu kan. Nah makanya kenapa justru karena itu nggak sadar, di dalam podcast ini saya membawa itu ke alam sadar. Iya saya ternyata pasti ada nih nanti yang pendengar saya ya kadang-kadang saya ngelakuin itu tuh. Nah kalau udah ada yang kayak begitu, bertobatlah segera. Nah cara tobatnya ini seperti apa Pak? Oke, tangan jangan di belakang tapi justru di depan. Ya, jadi justru di depan. Kenapa? Karena tangan di depan justru akan lebih memberikan kesan humble, gitu ya. Lalu jangan juga bicara sambil tangan begini. Nah ini kan memberikan image kita tertutup secara body language-nya. Dan sebenarnya body language kita jalan aja, ngalir aja gitu kan. Tadi saya kayak ini contoh gitu kan, tangan saya juga dari tadi mengikuti gerakan mulut saya kok. Gitu kan. Tinggal kuncinya sebenarnya adalah banyak berlatih aja. Itu salah satu contohnya. Lalu misalnya kita menjadi peserta rapat gitu ya. Yes, saya tahu namanya rapat itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih sebetulnya. Rapat itu sampai titik tertentu, itu akan melelahkan dan sangat draining energy. Rapat itu kayak begini nih, kita pakai handphonenya kita pakai buat nonton terus. Nah rapat tuh kayak begitu tuh, siapapun gitu ya. Rapat itu pasti melelahkan. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Karena kita tahu itu melelahkan. Satu, jelas kita harus jaga kondisi badan. Gitu ya. Pola hidup kita juga mesti benar. Itu esensi dari etika loh sebetulnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa ini berkaitan, gitu kan. Jaga supaya lagi rapat energi kita nggak keburu habis terus malah ngeblank. Kuatirnya gini, bukan tentang kadang-kadang nanti kalau ngantuk, bukan ngantuknya, energi kita kalau udah habis itu pikiran kita ngeblank. Nah kalau udah ngeblank tuh wajah kita akan langsung kelihatan Mbak. Iya. Nggak ngerti, bengong, gitu kan. Nah itu yang harus kita hindari, gitu kan. Kenapa? Karena secara etika kita harusnya fokus sama apa yang dibahas dalam rapat itu. Dua itu. Kemudian kalau lagi rapat, salah satu lagi, kendalikan emosi. Karena di dalam rapat kadang-kadang kan pasti ada perdebatan, ada opini yang berbeda. Gitu ya. Namanya aja udah, kalau di dalam rapat tuh salah satu yang sering dilakukan dalam rapat adalah brainstorming. Ya, makanya saya lebih suka bahasa Indonesianya sih. Bahasa Indonesianya itu tukar pikiran gitu kan. Ini bahasa Inggrisnya itu brainstorming. Brainnya di storm. Ada badai di kepala kita gitu kan. Nah, udah kayak begitu, itu sangat rentan terhadap emosi yang tidak stabil gitu kan. Makanya kenapa keterampilan kita untuk mengendalikan emosi itu penting sekali. Itu sih. Nah, Pak, tadi sudah dijelaskan bagaimana nih Pak, cara kita beretika profesional, baik itu dalam keadaan rapat, jamuan juga sudah. Nah ini Pak, ini saran nih dari Pak Andrew, 5 etika di tempat bekerja yang sebaiknya dilakukan. Oke. Satu, ini menurut saya salah satu yang paling penting adalah datang bukan tepat waktu, tapi datang lebih awal. Itu penting, gitu ya. Kenapa? Karena begini, kembali lagi kita bicara tentang menghargai. Kembali lagi kita bicara tentang tadi menghargai tempat kerja kita, profesi kita sebagai ibadah. Datang lebih awal. Ya, jam kantor jam berapa? 7.30 misalnya gitu. Datang jam 7.20, 7.25 gitu kan. Supaya apa? Kita gini, salah satu yang kenapa saya menganjurkan untuk datang lebih awal adalah supaya kita bisa mengambil waktu untuk in tune frekuensi kita dengan frekuensi kerja kita. Sehingga kita jadi lebih produktif. Gitu ya. Lalu kedua, belajarlah etika salah satunya adalah belajar untuk menjadi asertif di dalam komunikasi kita. Asertif itu berbicara tentang kita tahu kapan kita harus mengiyakan dan kapan kita harus menolak.
Asertivitas berbicara tentang juga bukan hanya kalau mengiyakan, bukan hanya mengiyakan dengan menggerutu, karena kan ya gitu kan. Nah, itu mengiyakan dengan menggerutu, tetapi mengiyakan dengan tulus dan menolak pun juga tidak dengan serta-merta penolakan yang kasar. Jadi itu makanya kenapa namanya skill. Gitu kan. Itu asertif. Lalu etika yang ketiga adalah yang menurut saya juga harus dipegang adalah kembali lagi tadi integritas itu. Gitu ya, bagaimana apa yang kita omongin itu kita bertanggung jawab. Ya, dan di dalamnya tentunya of course kita jangan korupsi, kita nggak main bawah meja dan sebagainya, apapun itu istilahnya gitu ya. Itu prinsip gitu kan. Nah, etika keempat adalah belajar menghargai perbedaan. Di dalam ilmu komunikasi, miskomunikasi itu terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena orang terlalu mementingkan perbedaan. Sementara yang harusnya kita cari adalah persamaan sudut pandangnya. Nah, etika yang kelima adalah belajar untuk menghargai jenjang. Ya, ada atasan kepada bawahannya, ada bawahan kepada atasan. Ada pria dengan wanita, wanita dengan pria. Belajar untuk menghargai ini. Nah, ini 5 hal yang menurut saya penting sekali untuk dipraktekkan dalam tempat kerja sih. Di tempat kerja ya Pak. Nah terus ini kan kalau kita tahu bahwa sekarang itu perusahaan kita pengennya go global. Nah itu bagaimana kita mempersiapkan diri baik itu secara etika profesional dan profesionalisme ketika itu nanti akan bertemu dengan banyak mitra bisnis dari luar negeri maupun stakeholder dari global itu Pak. Nah kita kan sudah masuk ke dalam sebuah era yang namanya global citizenship ya, gitu ya. Apalagi kita bicara tentang era industrinya sudah bukan lagi 4.0 tapi 5.0 gitu kan. Kita bicara tentang global citizenship, yang namanya global citizenship itu berarti harus ada, kita tahu ada norma-norma secara budaya negara yang kita harus hargain, harus kita pegang, betul. Tetapi kita juga harus memahami, membuka wawasan kita terhadap norma-norma yang sifatnya global. Ya, contohnya gitu kan, salah satu contoh yang saya tiba-tiba kepikir nih gitu ya. Contohnya kalau dalam hal bercanda. Nah, bercanda kan mesti hati-hati juga, jangan sampai kemudian malah bercandaannya kita mungkin itu internal jokes. Ya kan, jokes sesama teman-teman tetapi kebawa keluar malah jadi ofensif buat orang itu, gitu kan. Nah, kemudian satu lagi mungkin agak sedikit cultural gitu ya. Visit ke India. Terus nggak sengaja ada sapi, kan India tuh terkenal dengan sapi yang kalau udah nyebrang ya udah nasib gitu kan. Kan duduk gitu kan nyebrang gitu kan, terus karena mungkin kita nggak sadar kita tepok gitu sapi gitu. Panjang tuh urusannya kan gitu. Nah, hal-hal yang simpel-simpel begini nih sebenarnya bisa kita pelajarin, kita bisa, apalagi gini, kita bicara global citizenship, informasi apapun tuh bisa kita temukan di Google. Dan apalagi kalau kita mau lebih canggih dikit pakai AI ya, website-website yang AI based gitu ya. Bahkan Google pun kan sekarang kalau tidak salah Google ada yang AI based ya, untuk search-nya itu udah ada AI based. Nah, harusnya kita untuk memahami seperti ini nih kita harus jadi orang yang istilah saya itu curious ya. Jadi orang yang selalu pengen tahu, penasaran ini gimana sih, ini gimana sih. Jangan sampai misalnya kita suatu hari ada misalnya kita ada bisnis trip ke Jepang gitu kan, terus nggak tahu tuh etika di sana, makan diajak makan gitu, orang Asia gitu kan, orang Asia bisnis deal biasanya dilakukan di tempat makan, gitu kan. Makan pakai sumpit tapi dicolok nih sumpitnya, itu hal yang simpel gitu kan, dicolok sumpitnya, mereka bisa offended banget dong. Nah, itu yang simple yang sebenarnya kita bisa tahu gitu kan. Berarti juga bersinggungan dengan budaya daerah, lokasi dan juga negara setempat ya Pak ya. Betul. Nah ini Pak, kebetulan karena udah banyak sekali pertanyaan yang masuk, akan kita undang penanya pertama untuk bisa open cam, karena kita bisa mengobrol langsung untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Ini ada Bapak Mangiring Tua Pandapotan dari Belawan. Izin Pak, bisa di open mic. Selamat sore. Apakah sudah join bersama kita? Sepertinya belum. Bagaimana? Tim, halo selamat sore. Bapak Mangiring. Iya,
Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari pertanyaan kedua, penanya kedua, kita cari untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, ataupun yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Iya, sudah ada yang raise hand. Di penanya kedua, ini atas nama. Baik, apakah kita perlu bacakan saja atau akan kita open cam? Selamat sore Kak Yasmin. Selamat sore, ini sudah ada penanya masuk. Selamat sore, boleh perkenalan terlebih dahulu supaya bisa tampil di layar? Halo, selamat sore, salam kenal. Saya Indah dari grup Transformasi Korporasi dan Manajemen Perubahan Kantor Pusat. Dengan Kak Indah silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih sebelumnya kesempatannya teman-teman berlabuh. Jadi kalau tadi Bapak sudah beberapa ya lumayan banyak sharing tentang etik untuk profesional gitu ya. Tapi kadang-kadang memang di dunia kerja kita berusaha untuk profesional, tapi kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang yang secara behavior justru tidak profesional. Nah, ketika kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, mungkin pertanyaan saya ke Pak Andrew, bagaimana kita tetap maintain profesionalisme kita ketika bertemu dengan orang-orang yang bersikap unprofesional? Seperti itu. Terima kasih. Silakan Baik. langsung dijawab Pak Andrew. Nah, kalau kita betul ini kalau zaman sekarang mungkin istilahnya itu orang-orang toksik gitu ya. Betul ya Mbak Indah ya. Lagi ngetren satu istilah yang namanya orang-orang toksik ini. Saya belajar begini sih, kita nggak bisa menghindari situasi di mana kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Dan itu terjadi bukan hanya di lingkungan pekerjaan gitu kan, di lingkungan bertetangga juga ada yang kayak begitu, di lingkungan pertemanan ada yang kayak begitu. Tetapi pada akhirnya saya kalau udah dihadapkan pada situasi itu, saya akan kembalikan kepada apa sih yang jadi rule utamanya. Rule mana yang akan berlaku. Jadi kalau kita berlaku profesional, kalau kita konteksnya dalam pekerjaan, berarti kan rule kantor, rule pekerjaan, budaya-budaya pekerjaan yang harusnya menjadi pegangan kita. Gitu loh. Jadi kadang-kadang yang mungkin saya coba asumsi sedikit gitu ya. Ada orang-orang yang takut melakukan ini karena dianggap sok suci sih lu gitu kan, sok baik lu gitu kan. Saya nggak terlalu khawatir kalau ada orang yang akan mengatai saya seperti itu sih. Kenapa? Ini satu prinsip, nah kaitannya dengan spiritual juga gitu kalau saya pribadi gitu ya. Saya itu punya satu prinsip, lebih baik jadi dimusuhin oleh semua manusia daripada saya dimusuhin sama Tuhan. Loh, ingat ya, pekerjaan kita tuh ibadah loh, pertanggungjawaban kita tuh bukan sama pimpinan kita aja gitu kan. Pertanggungjawaban kita tuh sama yang di atas gitu loh, pimpinan tertinggi yang sesungguhnya itu. Gitu kan. Jadi ya saya kalau dimusuhin manusia saya masih bisa minta Tuhan belain saya kan. Lah kalau saya mau minta, kalau dimusuhin Tuhan, mana ada manusia yang bisa belain saya? Kan gitu. Jadi kembalikan kepada, saya akan kembali pada sebenarnya secara code of conduct yang berlaku, mana yang benar. Udah itu aja. Sekalipun ada yang tidak profesional, yaudah sesuaikan dengan code of conduct. Kalau itu ada di bawah maintenance tim kita, misalnya tim ini di bawah kita gitu ya, ada di bawah kita, ya kembalikan pada KPI-nya aja. Performance base-nya mereka nyampe apa enggak. Kalau enggak nyampe ya udah kita langsung melaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Nah, istilahnya enggak perlu jadi sungkan yang sampai berlebihan. Sungkan tuh boleh tapi dalam batas tertentu. Gitu kan. Tapi jangan sampai berlebihan. Karena harusnya kembali lagi asertivitas kita yang jadi kunci penting. Itu sih. Itu tadi bagaimana Kak Indah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, mostly berarti memang jangan sampai ketidakprofesionalan orang lain jadi mempengaruhi profesionalisme kita gitu ya Pak ya. Kita tetap sangat betul. Harus ya stay be profesional apapun orang yang kita hadapi seperti itu. Ya, istilahnya gini, kita lurus-lurus aja. Nanti juga akan ada, saya percaya begini loh, bahwa kalau kita tetap berperilaku dan berespon yang benar, nanti mau apapun istilahnya, ada orang yang mengatakan alam semesta lah atau Tuhan atau apapun istilahnya, itu akan mengarahkan orang-orang yang satu frekuensi ke kita, gitu loh.
Nanti kita akan dipertemukan. Saya ngalamin nih, saya sekian tahun terakhir, 3-5 tahun terakhir ini ketemu dengan orang-orang satu frekuensi, Mbak. Dan itu menyenangkan sekali begitu udah ketemu dengan orang-orang satu frekuensi ini. Wow. Nanti kita akan benar-benar, aduh alhamdulillah banget gitu, nah itu. Gitu. Ya. Terima kasih Semangat, Kak Mbak Rida. Indah atas pertanyaannya. Dan kita selanjutnya ingin memanggil Bapak Mangiring Tua Pandapotan dari Belawan. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Jika belum, kita bacakan pertanyaannya saja ya Pak. Jadi menurut Pak Andrew, siapa terlebih dahulu yang harus berubah dan membuka hati untuk berubah? Pimpinan atau bawahan? Saya pribadi tidak ada patokan siapa yang harus lebih dulu ya. Idealnya memang pimpinan gitu ya. Tapi siapapun yang lebih dulu buat saya sama-sama baik. Karena membuka hati itu tuh bisa gini. Kalau ada namanya membuka hati, berarti kan ada hati yang tertutup duluan. Gitu kan. Dan hati yang tertutup tidak akan pernah bisa membangun relationship apapun. Relationship selalu akan terjadi apabila salah satu atau kemudian kedua pihak itu sama-sama sudah membuka hati. Jadi mau siapapun yang mulai buat saya tidak menjadi isu penting sih. Gitu loh. Karena ya saya prinsip saya kepemimpinan itu mirip dengan parenting ya, 11-12 dengan parenting. Mau orang tua membuka hati kayak apapun, kalau anaknya tidak pernah buka hati juga nggak akan terjadi komunikasi yang harmonis dan sebaliknya, gitu kan. Jadi buat saya siapa yang duluan no problem. Yang penting akhirnya dua-duanya harus buka hati aja. Pokoknya itu paling penting tuh. Berarti bukan pimpinan atau bawahan, keduanya ya Pak. Keduanya harus membuka hati untuk bisa saling membuka komunikasi begitu ya Pak. Iya. Ya sesimpel gini, komunikasi itu kan kadang-kadang orang mikir kan terlalu muluk-muluk gitu ya. Kadang-kadang sesimpel kita berangkat ke kantor sampai sebelum di perjalanan kita beli martabak gitu kan, beli martabak dibagi buat ini Pak Bos gitu kan, Pak buat Bapak juga Pak, saya mau nggak? Nah hal yang sesimpel itu cukup bisa membantu kita untuk membangun relationship gitu loh. Nah Pak Mangiring sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya Pak, dari iya. jawabannya mungkin ada respon dari Bapak Pak. Mangiring, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Yasmin, terima kasih Pak Andrew. Memang Pak Andrew telah menjawab. Pada dasarnya kedua-duanya harus betul. Pada akhirnya dua-duanya harus membuka. Betul. Benar. Tapi kebanyakan Pak Andrew, saya udah tanya beberapa teman, kenapa sih takut untuk bertanya, takut untuk mengungkapkan sesuatu. Wah, jangan nanti lu dipindahin gitu jadinya. Jadi kalau mau ngomong tapi takut dipindahin sama pimpinan gitu, Pak. Banyak orang gitu. Jadi makanya direkam gitu ya. Nah, apakah ini pertanyaannya adalah untuk membuka hati itu takut dipindahin apa karena memang mungkin perlu belajar keterampilan komunikasinya untuk bagaimana cara mengkomunikasikan pendapat mereka. Nah, itu yang menurut saya juga perlu dipelajarin sih, Pak. Karena kadang-kadang dan gini kalau saya pribadi ya kalau misalnya ngadepin orang yang kemudian begitu kita udah tahu nih kita melakukan yang benar, kita udah berespon sebaik mungkin, kita udah jaga hubungan sebaik mungkin, ujung-ujungnya dipindahin juga. Bukannya kita mesti bersyukur ya kalau kita dijauhkan dari orang-orang yang kayak begini gitu. Ya kan? Saya ngelihatnya di situ aja sih gitu kan. Kalau dipindahin ya berarti oke, berarti memang ini bukan habitat saya. Gitu loh. Mungkin karena sudah menetap dan berkeluarga di situ. Iya bisa jadi karena itu juga. Memang ada faktor itu gitu kan. Tetapi memang kita harus pertimbangkan bahwa saya nggak mungkin misalnya ini kaitannya dengan saya dengan atasan gitu. Misalnya saya dengan atasan. Saya nggak mungkin bisa ngubah atasan. Bahkan kenyataannya saya tidak mungkin bisa mengubah siapapun orang lain. Tapi saya selalu bisa mengubah respon saya terhadap situasi itu. Itu kuncinya. Nah ini sepertinya nyambung juga dengan pertanyaan selanjutnya Pak. Ini atas namanya N, memang makanya tadi saya baca atas nama siapa, oh ternyata atas namanya N. Nah setelah dilakukan rotasi nih Pak, bagaimana caranya menghadapi lingkungan yang baru, yang orang-orangnya sulit menerima orang baru? Pada dasarnya ya, semua orang, semua lingkungan itu tuh tidak semudah itu menerima orang baru. Gitu loh.
Yang ada sebetulnya adalah satu lingkungan mungkin lebih terbiasa menerima orang baru dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau bicara sulit, semuanya sama-sama sulit. Lingkungan baru tuh kayak begini. Sesimpel kita divaksin aja. Kan ada orang-orang yang efek vaksinnya kemudian meriang, berbeda-beda gitu kan. Kenapa? Karena kan tubuh kita diinjeksi sesuatu yang asing gitu kan. Tetapi pada akhirnya keterampilan kita untuk beradaptasi, nah ada A-nya itu, ada adaptif itu. Keterampilan kita untuk beradaptasi itu harus kita miliki. Sehingga kita di situasi manapun, mau orangnya sulit menghadapi orang baru, ya kita jadi orang baru yang menyenangkan loh. Nah, etika profesionalnya sebagai orang baru ini seperti apa? Saya kuncinya kata tadi tuh, menyenangkan. Saya tidak berusaha menyenangkan orang lain, tapi saya belajar jadi pribadi yang menyenangkan. Gitu ya. Karena kayak tadi saya bilang gitu, Mbak Yasmin ketemu orang yang menyenangkan pasti seneng dong. Gitu kan. Ketemu orang yang bawa energi bagus gitu kan, bawa energi yang positif. Itu kan pasti kita seneng. Gitu kan. Orang yang sulit-sulit menerima orang-orang baru ini karena mungkin mereka merasa bahwa pasti akan ada subjektivitasnya orang-orang lingkungan ini yang kemudian membuat mereka sulit menerima orang baru. Gitu. Ya, karena ya tadi reaksi tiap lingkungan akan bisa berbeda-beda ya. Kalau udah ada vaksin gitu kan, atau mungkin nggak usah vaksin deh, kita makan apa aja gitu kan, reaksi tubuh kita juga bisa berbeda-beda. Gitu kan. Kenapa? Karena memang ada hal baru. Gitu kan. Ya, tapi kalau konteksnya adalah mereka susah menerima perubahan, mungkin disitulah kita mungkin harus berpikir bahwa maybe itu alasan kenapa kita ditempatkan di tempat ini. Mungkin kita harus jadi agents of change di situ. Mulai dari diri sendiri untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, ya Pak. Betul. Itu dia poinnya. Nah, penanya berikutnya ada Bapak Amos Panggua. Selamat sore Pak Amos. Mungkin bisa open cam dan di unmute. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Masih termute Pak, bisa di unmute terlebih dahulu. Selamat sore. Sore, sudah terdengar. Izin Pak, boleh perkenalan dari mana, kemudian dapat menyampaikan pertanyaannya. Iya, perkenalkan saya Amos dari Regional 4 Sorong, Mbak. Ya. Oke, tadi pertanyaan saya ini kan baca ulang, respek itu perlu dalam suatu relasi pertemanan maupun pekerjaan. Akan tetapi, respek seseorang bisa hilang kepada kita. Apa yang menjadi penyebab paling utama yang menyebabkan respek kepada kita menjadi hilang? Dan apa ada cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan respek seseorang yang sudah pernah hilang? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi respek itu betul bisa hilang kalau kita tidak berhasil memenuhi ekspektasi orang tersebut. Ya. Pertanyaannya adalah apakah itu ekspektasi dia yang tidak realistis, ataukah memang benar kita yang gagal memenuhi ekspektasi secara kaitannya, apalagi konteksnya integritas dalam hal ini gitu ya. Saya kembali pada konteks integritas saja gitu kan. Kalau kita secara integritas kita udah melakukan dan kita masih gagal untuk memenuhi ekspektasi, coba kita cari tahu gitu kan. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk menjembatani ini? Dan itulah yang akan mengembalikan respek. Gitu loh. Tapi kalau memang kaitannya adalah saya yang memang salah, tidak memenuhi ekspektasi, tapi memang salahnya saya, berarti ya kalau saya pribadi ya belajar untuk minta maaf aja. Untuk memperbaiki betul. Tadi ya, saya apologize dan saya akan do better gitu kan. Karena di dalam ilmu manajemen risiko juga ada yang namanya penanganannya secara retention kan. Ya kalau udah retention ya itu tandanya berarti ya udah saya salah gitu loh. Saya salah, saya akan perbaikin dan give me chance untuk saya memperbaiki. Ya. Karena ini menarik ya, saya tiba-tiba keinget ada satu survei. Kalau kita berhasil membuat sebuah impresi positif kepada seseorang, itu akan berdampak kepada 7 pengalaman baik. Tetapi kalau kita gagal menciptakan impresi positif, jadi dengan kata kita menciptakan impresinya negatif, itu akan berdampak pada 66 experience atau pengalaman buruk
Jadi dengan kata lain kalau kita udah gagal dalam hal memberikan impresi, kita harus melakukan istilahnya itu kasarannya ya 7 kali berturut-turut supaya impresinya jadi baik lagi. Jadi effortnya memang besar untuk memperbaiki hubungan itu harus butuh effort. Berkali-kali lipat ya. Dan saya juga pernah menemukan sebuah pepatah nih Pak, katanya orang itu akan mengingat kamu bukan dari apa yang kamu sampaikan, tapi bagaimana kamu men-treat mereka. Itu tadi yang hubungannya dengan positive attitude itu tadi ya Pak ya. Betul. Saya punya pengalaman, ada satu staff saya pada waktu dia resign. Jadi memang kejadiannya dia resignnya memang kurang menyenangkan karena ada sebuah kejadian di kantor dan saya terpaksa harus melepaskan dia gitu kan. Tapi satu kalimat saya yang ternyata nempel banget di dia, saya cuma bilang gini, aku percaya ini bukan kamu. Aku percaya ini bukan kamu yang sesungguhnya. Kamu tuh jauh lebih baik dari ini. Waktu dia mengundurkan diri, dia memberikan message ke saya, Pak, thank you ya. Karena Bapak masih percaya bahwa saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Oh ya, of course. Saya percaya bahwa memang ini kejadian ini unfortunate, gitu kan. Memang tidak menyenangkan dan saya terpaksa harus let you go. Tapi saya percaya bahwa siapapun bisa mengambil keputusan yang salah, tindakan yang salah dalam kondisi yang tertekan. Itu sih. Itu tadi dia Pak Amos, bagaimana? Semoga sudah menjawab pertanyaannya. Cukup Mbak. Terima kasih Pak. Masih mute Pak. Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup. Ya. Baik. Terima kasih Pak Amos, salam buat teman-teman di Sorong. Nah selanjutnya, ini tadi Pak masih berkaitan lagi dengan pertanyaan yang di awal terkait undangan oleh mitra bisnis hadir ke sebuah jamuan nih Pak untuk yang menyajikan makanan yang dilarang oleh agama masing-masing, bagaimana kita bersikap. Nah kalau pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana peran kita sebagai rekan seperusahaan yang juga diundang menyikapi cara bersikap teman kita tersebut. Nah bagaimana kita bersikapnya terhadap sikap teman tersebut Pak? Kalau saya pribadi sih, saya akan gini, karena saya tipenya orang yang lebih open ya. Saya lebih outgoing dan outspoken lebih tepatnya. Saya akan menganjurkan untuk kayaknya kamu mendingan datang deh. Gitu loh. Kenapa? Karena gini, nggak perlu harus menikmati makanannya, tapi datang demi membangun relasi bisnis. Itu aja gitu kan. Bahwa kita udah ada satu, saya paham bahwa setiap agama pasti punya aturannya masing-masing gitu ya. Dan kadang-kadang bukan hanya agama, yang jadi sub tafsirannya aja bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi buat saya, kalau memang itu keperluannya adalah untuk membangun relasi bisnis, kita nggak akan pernah tahu loh, kita akan ada obrolan apa yang akan terjadi pada saat itu. Dan mungkin kita tidak perlu harus menikmati 100% semua makanannya, contohnya gitu kan. Let's say ada jamuan makan, mungkin kita hanya bisa makan saladnya. And it's okay, gitu kan. Kita bisa mengatakan bahwa I'm not really hungry, gitu kan. I'm not really hungry. I'm really sorry, but I'm not really hungry. Maybe I'll just eat the salad. Sesimpel itu, gitu kan. Masa sih salad dilarang gitu kan, gitu ya. Yang sayur-sayuran doang, gitu ya. Karena ini saya belajar dari beberapa teman-teman saya yang dari agama-agama yang berbeda, gitu ya. Mereka ada yang memang pantangannya, misalnya mereka vegetarian, gitu kan. Mereka tidak berusaha untuk memaksa kita harus makan makanan vegetarian, gitu ya. Tapi mereka bisa di restoran tertentu, mereka tanya, misalnya ada restoran Chinese gitu ya, makanan Chinese, mereka tanya, ada mie santri nggak? Ada, ya udah mie santri aja. Nah, jadi strateginya adalah pandai-pandainya kita kembali lagi membuka wawasan sebenarnya, gitu kan? Karena kan kalau ada yang haram, ada yang halal. Betul sekali. Cari yang halalnya aja, udah itu aja, gitu ya. Iya itu tadi ya Pak. Bagaimana kita menyikapi dari teman yang sikapnya seperti itu etikanya kita sampaikan saja dengan baik-baik. Kemudian kita sampaikan juga pendapat kita secara jujur dan terbuka begitu ya mungkin Pak. Kita bisa, kalau kita punya pengetahuannya juga, mungkin kita juga bisa membantu. Gitu loh. Baik, membantu untuk memberikan saran sekaligus solusi-solusinya yang bisa diberikan, strateginya bagaimana ketika menghadiri undangan tersebut ya Pak ya. Betul. Dan terima kasih buat seluruh penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar, namun
Mohon maaf kami tidak bisa membacakannya satu persatu Pak karena memang keterbatasan waktu. Dan selanjutnya kita akan, ini sesi yang ditunggu-tunggu nih Pak. Ini dia sesi Games Kahoot. Baik, silahkan Sobat Akhlak semuanya dapat mempersiapkan gadget masing-masing. Kalau kita di sini yang membacakan ya Pak, mungkin Pak Andrew bisa membantu saya membacakan pertanyaannya. Nah, ini lebih mudah kalau teman-teman menggunakan handphone ya. Pastikan juga berada dalam jaringan yang bagus biar bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Silahkan, sudah muncul di layar, teman-teman menuju ke www.kahoot.it Sobat Akhlak semuanya, karena akan ada hadiah menarik untuk juaranya nanti. Bisa juga dengan scan barcode yang tertera dan masukkan game PIN yang ada di atas 7566972. Dan jangan lupa untuk Sobat Akhlak semuanya menggunakan nama asli ya Pak. Ini banyak sekali nama panggung, boleh diedit dulu nama panggungnya jadi nama asli karena itu nanti akan mempermudah tim untuk verifikasi pemenang tentunya. Baik. Ada yang namanya Potato. Mungkin nama aslinya siapa itu ya Pak, nama panggungnya. Itu bisa diedit dulu untuk Sobat Akhlak semuanya menggunakan nama asli. Siapa tahu nanti akan dapat juara di podium dan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Baik, kita tunggu rekan-rekan yang bergabung. Masih ada di 115 orang. Masih ada yang join. Baik, kita hitung mundur bersama-sama. Kita spill dulu nih Pak. Hadiahnya 3 orang pemenang Games Kahoot akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet. Lumayan ya Pak, bisa buat lebaran karena bentar lagi itu. Lebaran. Sudah ada 150 lebih untuk itu Pak. Ada fans Mbak Yasmin tuh, fans Mbak Yasmin. Oh baik. Dan info saya tadi dibisikin tunggu dulu. Ini masih banyak yang akan join gitu. Ada fans tuh. Oh iya, fans Pak Andrew juga ada. Ada kesayangan juga. Hai kesayangannya Ana. Namanya luar biasa ya. Ini udah positive vibes banget ya Pak di siang menuju sore hari ini. Seru. Iya. Sudah ada 160 yang bergabung. Silahkan bergabung. Sobat Akhlak semuanya yang belum bergabung dipersiapkan gadgetnya. Langsung saja join karena 3 pemenang yang menduduki podium akan mendapatkan saldo e-wallet yang tentunya bisa untuk persiapan lebaran. Mantap. Jadi Pak Andrew sekarang aktivitasnya apa saja nih Pak? Saya memang kalau sehari-hari kalau lagi di kantor, karena kami lagi ada pengembangan kurikulum ya, terutama untuk yang program kids dan teens gitu kan. Jadi kalau tadinya itu hanya dibuat 1 jenjang, tapi dari internasional melakukan pengembangan kurikulum untuk dibuat jadi 3 jenjang. Jadi secara bertahap masing-masing baik kids maupun teens. Nah, karena ini memang persiapannya buat nanti program liburan, saya dan tim memang lagi menggodok ini supaya bisa diimplementasikan sambil kita juga menginformasikan kepada para fasilitator kami untuk apa yang bersih kisi-kisi mereka. Jadi memang lagi padat-padatnya meeting sih hari-hari ini. Iya baik. Kalau selain di Jakarta di mana saja Pak? Kami di Jakarta sendiri ada 3 kan, ada di Sudirman, Kelapa Gading dan BSD. Kemudian kami ada di Surabaya, ada di Bali. Gitu. Jadi memang buat teman-teman misalnya tadi ada di Sorong, ada di Papua gitu kan. Biasanya mereka kita arahkan untuk kontaknya itu dengan teman-teman dari Jawa Powers di Bali gitu misalnya. Gitu kan supaya memang lebih mudah untuk koordinasi dan sebagainya. Baik, sudah terlihat 180 peserta, luar biasa antusiasmenya. Siap-siap untuk bersaing, walaupun puasa silahkan fokus untuk pertanyaannya Pak. Kita hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Ini dia Games Kahoot kita dan pertanyaan pertama adalah, silahkan Pak Andrew nanti dibantu bacakan. Ini sudah mulai bersiap. Berikut panduan perilaku dari core value adaptif kecuali. Kira-kira jawabannya apa? Hati-hati dibaca pelan-pelan. Kadang juga ada jawaban-jawaban yang menjebak ya Pak. Sudah 100 jawaban yang masuk, masih ada tersisa 6 detik lagi. Silakan teman-teman untuk memilih.
Jawabannya berbeda-beda dan yang benar ada 72 orang, jangan khawatir. Yang salah masih ada kesempatan lainnya. Ada Berlabuh Hati di juara 2 dan Sahrul doang di juara 3. Selanjutnya, pertanyaannya silahkan Pak Andrew. Oke, benar atau salah? Tema berlabuh hari ini adalah New Skill Unlock Good Etiquette for Professional. Aduh, pengen ikutan main nih Pak supaya Biar dapat. ketannya, biar Iya, dapat lumayan. e-wallet lumayan loh Lumayan. ya. Hati-hati jangan terkecoh. Sama kan Pak, banyak sekali yang Oke, kurang tuh kan, fokus di kena siang hari jebak. ini. Dan yang jawabannya benar, menjawab salah adalah 86 Sobat Akhlak. Selanjutnya, ini dia. Wah, tergeser. Luar biasa persaingannya sangat ketat. Ini dia pertanyaan ketiga adalah secara bahasa. Kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Benar apakah salah? Apakah benar? Apakah salah? Ini bisa jadi yang juara 1 kembali turun, yang juara di bawah bisa naik nih Pak. Betul. Wah, ini jawabannya banyak yang benar. Dan kita lihat Tergeser siapa masih Putri MW di juara pertama Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat dari 7 pertanyaan. Bapak Andrew Ardianto BB merupakan International Director dari Cerobat Powers Indonesia. Aduh, saya pengen ikut. Boleh nggak saya jawab sendiri? Boleh Pak, dalam hati ya Pak, jangan di-spill dulu. Masih ada 2 detik. Iya, dan yang menjawab benar salah 75 Sobat Akhlak. Luar biasa nih, yang 75 ini fokusnya masih terjaga. Mantap. Selamat kepada Dora, belum selesai karena masih ada pertanyaan berikutnya. Benar atau salah, Bapak Andrew memiliki latar belakang pendidikan Bachelor of Management, Edithcon University Perth. Kalau Bapak yang jawab, Bapak bisa benar semua nih Pak, semuanya pada kalah nih Pak. Benar, apakah benar atau salah? Dan jawabannya adalah salah. Yang menjawab benar 19 Sobat Akhlak. Kita lihat bagaimana perolehan sementara. Luar biasa, skuadron ada di posisi 3, Berlabuh Hati, kemudian AAS. Berikutnya pertanyaannya, 2 pertanyaan terakhir, suku-suku apa yang berkeliaran di dalam mall? Suku-suku apa yang berkeliaran di dalam mall? Wah, masih ada 13 detik lagi. Ayo, jangan menyerah Sobat Akhlak semuanya. Kalian pasti bisa. Masih ada kesempatan ya Pak di 2 pertanyaan terakhir untuk menduduki podium juara 1 dan 3. Ini pertanyaan receh betul. Tapi banyak yang benar. Selamat, ada 167 Sobat Akhlak yang menjawab benar. Apakah akan berganti? Masih tetap pertanyaan terakhir. Ini dia, berapa jumlah terminal penumpang dan Roro yang disiapkan oleh Pelindo menjelang arus mudik Lebaran 2024? Berapa? Silahkan dijawab. Rekan-rekan Sobat Akhlak, buka Google, buka data, semuanya. 6 detik lagi, kita akan mengetahui siapakah juaranya di sore hari ini. Dan jawaban yang benar adalah 63 terminal. Kita akan lihat mulai dari podium juara 3. Kita ucapkan selamat kepada skuadron dengan poin 5.700. Kemudian Berlabuh Hati di poin 6.300 dan juara pertama selamat kepada AAS 6.550. Kami ucapkan selamat untuk ketiga pemenang agar dapat menghubungi panitia yang nomornya ada di kolom chat untuk dapat klaim hadiahnya. Jangan lupa para pemenangnya tadi bisa di screenshot kemudian langsung menghubungi panitia untuk bisa mengklaim hadiahnya. Pak, luar biasa sekali siang hari ini kita banyak dapat insight tentang etika profesional dan kita sudah melewati sesi sharing, kemudian Q&A langsung dengan para peserta dan juga ada games Kahoot yang melatih kefokusan teman-teman sore hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan nih Pak closing statement dari Pak Andrew di sore hari ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi menonton pada hari ini, kita harus ingat bahwa etika tetap harus dijaga dalam keseharian. Tetapi bagaimana kita menjaga etika itu sebetulnya semua dilandasi dari bagaimana kita memperlakukan manusia.
memperlakukan orang lain secara benar dan juga kita melihat refleksinya apakah saya mau diperlakukan seperti itu. Ya, jadi kalau saya mengambil istilah zaman sekarang itu sering dikatakan memanusiakan manusia. Dan itu adalah sebenarnya etika yang benar itu pasti memanusiakan manusia. Itu aja. Itu dia tadi dari closing statement dari Pak Andrew, dan rasanya kurang afdol kalau kita belum mendokumentasikan kegiatan hari ini dengan foto bersama. Untuk itu rekan-rekan semuanya Sobat Akhlak, silahkan bisa open cam, open kameranya. Silahkan, masih ada yang banyak belum open cam. Kita tunggu ya Pak. Ya tadi closing statementnya bagaimana kita harus memanusiakan manusia, karena berarti dasar dari etika ini sendiri hubungan antar manusia. Betul. Baik, apakah sudah open cam semuanya? Oke, terima kasih. Kita berpose Pelindo dulu Pak. Kalau khasnya pose Pelindo itu seperti ini Pak, melesat, high performance. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk dapat mengambil pose. Kita hitung mundur dari studio 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya posenya dari Pak Andrew. Gimana Pak pose andalannya Bapak? Oh, kalau saya begini aja. Begini, oke baiklah. Oke. Hari ini kita positif attitude dan juga positif vibes. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Keren sekali. Nah, Sobat Akhlak, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Andrew atas Thank you, Pelindo. sharingnya hari ini, dan semoga bisa bermanfaat dan dijadikan pedoman juga paduan untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, Sobat Akhlak jangan lupa untuk terus mengisi absensi yang linknya sudah ada di kolom chat dan juga sudah ditampilkan di layar. Silahkan, kami akan berikan waktu sebentar untuk teman-teman bisa mengisi presensi supaya tidak lupa. Dan juga Sobat Akhlak jangan lupa untuk terus mengikuti acara berlabuh dan mendaftar melalui Portaverse. Ikuti terus acaranya sampai selesai dan pastikan mengisi evaluasi di Portaverse untuk mendapatkan learning hours 1,5 jam. Oke, sudah semuanya. Sobat Akhlak yang ingin menjadi host berlabuh juga bisa langsung mendaftar seperti tata caranya yang sudah tertera di layar. Ini dia, banyak sekali benefit yang bisa teman-teman dapatkan Sobat Akhlak semuanya tanpa terkecuali. Boleh daftar, silahkan hubungi Saudari Yuliana Rani di nomor yang sudah tertera di layar ataupun bisa di screenshot nomornya. Sekian berlabuh hari ini. Terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Andrew. Terima kasih, Pelindo. Terima kasih, Mbak Yasmin. Terima kasih, Pak. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh Sobat Akhlak yang sudah hadir di sore hari ini. Dan juga saya mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Main ke kolam ketemu buaya. Digigit pula nyamuk cikungunya. Akhir kata dari saya, sampai bertemu di berlabuh selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yasmin.